Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Sri? Karin, apa kabarnya? Baik, Bu. Tadi Kak kesini sampai kesini baik-baik ya, sehat? Alhamdulillah. Ada kendala nggak kesini tadi? Tidak ada. Baik, Bu Sri, Mbak Karin, perkenalkan saya Nian Marniati, mediator yang akan menjadi mediator ya pada mediasi pada kali ini. Nah, tapi sebelumnya kita lanjutkan proses mediasi. Saya sampaikan dulu tata-tatanya ya, Mbak Karin, Bu Sri. Yang pertama, nanti harap bergantian kalau bicara. Ya, Mbak Karin ya. Nanti kalau Mbak Karin yang ngomong, Bu Sri yang dengar, atau sebaliknya kalau Mbak Sri yang ngomong, Mbak Karin yang mendengarkan ya. Kemudian yang kedua, tidak saling mengeluarkan aib masing-masing. Ya, Mbak Karin tidak mengeluarkan aibnya Bu Sri atau sebaliknya ya, tidak saling mengeluarkan aib. Yang ketiga, jangan sampai berkata kasar atau saling mengejek. Ya, Mbak Karin, Bu Sri ya. Nah, karena tujuan dari mediasi ini adalah mendamaikan. Jadi kedua pihak itu harapan ada perdamaian ya. Mbak Karin mengerti? Bu Sri mengerti? Oke, terima kasih. Jadi kemarin saya sampaikan Kak Karin ya, kenapa sampai ada mediasi ini. Bu Sri itu melapor kepada kami, meminta kami untuk menjadi mediator. Nah, infonya adalah bahwa Mbak Karin bersama keluarga ya kan ingin mendapatkan hak asuh atas bayinya Mbak Karin yang selama ini dititip kepada Bu Sri. Oke, betul demikian Mbak Karin? Betul, Bu. Ya. Oke, Bu Sri, bagaimana selama ini sehat sih Dede? Sehat, Bu. Saya rawat selama ini saya sehat. Saya rawat dengan baik. Dengan baik. Iya. Mbak Karin gimana sayang sama anaknya? Saya, Bu. Saya mau ambil anak saya, Bu. Oke, kalau saya pernah bertemu dengan dedek bayi? Belum, Bu. Belum sama sekali. Belum pernah sama Belum sekali. pernah. Oke. Sekarang Mbak Karin, apa yang Mbak Karin inginkan? Saya mau mengambil anak saya, Bu. Karena saya udah mengandung anak saya selama 9 bulan. Ya, oke. Sekarang Bu Sri bagaimana nih ceritanya gitu kok sampai jadi bayi ada dengan Bu Sri? Jadi ceritanya gini, Bu. Karin datang kepada saya, nangis-nangis, bawa anaknya, terus bilang minta tolong saya, tolong jagain bayi ini. Awalnya saya tanya kok bisa seperti ini, cuman Karinnya nangis-nangis, Bu. Minta tolong banget sama saya, titip anak ini ke saya. Ya. Jadi saya pikiran lagi, ya udah saya rawat anak ini, Bu. Jadi dari kemarin-kemarin sampai sekarang saya rawat dengan saya sendiri, dengan kasih sayang saya sendiri. Jadi saya sudah sayang banget, Bu, sama anak ini, Bu. Saya anggap dengan anak ini menjadi anak saya sendiri, Bu. Tapi nggak bisa gitu, Bu. Itu kan anak saya, Bu. Saya berhak mengambil anak saya. Tapi setelah kamu ngantar ke rumah saya anggap itu udah menyerahkan ke saya. Karena kamu dalam 3 bulan ini tidak ada datang sama sekali ke rumah. Bahkan mengirimkan uang aja untuk anak kamu sendiri itu tidak ada. Tapi kan saya Oke, siap. Tadi kan udah setuju kan? Dan gantian kan? Oke, jadi begini, Bu Sri, Mbak Karin ini ibu kandungnya Dede Fendi. Nah, secara hukum ya, Mbak Karin ini punya hak ya karena anak biologisnya dikandung dan dilahirkan oleh Mbak Karin. Ya itu kan? Mbak sampai situ Bu Sri paham? Paham, Bu? Ya, jadi walaupun Bu Sri sudah mengasuh si dedek bayi, tetapi ingat dedek bayi bukan anak kandung ibu. Ya, paham ya sampai situ? Oke, Mbak Karin, ya, walaupun bayi itu dikandung dan dilahirkan oleh Mbak Karin, tetapi selama 3 bulan ini Mbak Karin sama sekali belum menunjukkan etikat baik atau belum menunjukkan kasih sayang sebagai seorang ibu. Betul seperti itu? Nah, jadi artinya Mbak Karin sebenarnya harus berterima kasih kepada Bu Sri yang sudah membantu Mbak Karin merawat anaknya sampai dengan 3 bulan ini. Nah, sekarang saya mendengar nih, ya kan, dari info dari Bu Sri kepada saya,
Mbak Karin dan keluarga melapor polisi. Ya, Bu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya mau mengambil hak asuh anak saya, Bu. Ya, ya paham saya. Jadi di satu sisi Mbak Karin ingin mengambil hak asuh anaknya karena itu anak kandung, tapi di sisi lain Bu Sri kan juga sudah punya kebaikan. Nah, itu tidak boleh dilupakan ya, Mbak Karin ya. Nah, Bu Sri pun harus, tetapi Bu Sri harus ingat ya di anaknya. Nah, gitu. Nah, ini sudah paham berarti ya, hak dan kewajibannya ya. Oke, jadi Bu Sri juga tidak bisa memaksa terus mengasuh si Dede. Mbak Karin juga punya hak untuk mendapatkan anaknya, tetapi selama ini kewajiban Mbak Karin tidak dilaksanakan kan? Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa yang diinginkan dari Bu Sri? Karena saya merawat bayi ini dengan penuh kasih sayang, dengan uang saya semua, dengan jiwa raga saya. Pada dasarnya saya ingin bersensi lah untuk itu dalam selama 3 bulan saya merawat anak ini. Oke, tadi Bu Sri menyampaikan ingin kompensasi kan selama 3 bulan kan Mbak Karin sama sekali nggak bagaimana, ya kan? Tentu ada beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bu Sri, misalnya apa tadi Bu yang dikeluarkan? Uang, tenaga, segala macam, Ya, baju, susu, pampers, baju. baju, ya kan? Nah, gitu. Tapi Bu Sri rela melepas Dede. Sebenarnya nggak rela Bu, cuman saya paham hak saya, memang itu bukan anak saya, cuman itu saya minta kompensasi. Ya, jadi Bu Sri mau ngasih Dede bayi kepada Mbak Karin. Jadi Bu Sri minta kompensasi nih selama ini apa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bu Sri. Oke, setuju Mbak Karin? Ibu maunya berapa, Bu? Kalau bisa 10 juta sih Bu. Aduh, Bu, kalau 10 juta kayaknya saya nggak bisa, Bu, karena saya kan belum bekerja. Saya sedikit keberatan. Gimana? Jadi gini, ini kayak jadi Bu Sri minta 10 juta, Mbak Karin keberatan. Jadi kan gini, Bu Sri, Mbak Karinnya sudah bertanggung jawab, sudah mau memberikan kompensasi, ya kan? Mbak Karin, ya kan? Bu Sri-nya sudah menyampaikan jumlahnya ya, sudah ada ya jumlahnya ya. Tetapi tadi sudah disampaikan kan, aku kan tahu sendiri kan, Mbak Karin ini masih mahasiswa, ya, belum punya pekerjaan, mungkin uangnya pun dari orang tuanya. Nah, jadi bagaimana nih? Kan harus ada jalan tengah ini. Gimana? Mbak Karin dulu deh, tawarannya berapa? Kalau 5 juta gimana, Bu? Bisa kan? Gimana Mbak Karin mau bayar, mau ya ucapan terima kasih ya. Nah, ucapan terima kasih, Mbak Karin juga harus berterima kasih dan bersyukur ketemu Bu Sri. Nah, Bu Sri ya, Bu Sri juga begitu ya, harus menangkap setelah ini ya. Gimana bersedia? Dengan berat hati sih Bu, cuman ya udah tidak apa-apa kalau cuma adanya sedikit. Oke, jadi baik, terima kasih. Ini selesai ya mediasinya ya. Jadi Mbak Karin bersedia ya membayar kompensasi 5 juta. Bu Sri juga bersedia menerima kompensasi senilai itu. Bersedia. Kalau itu nanti saya akan buatkan apa namanya berita acaranya sekaligus surat keterangannya bahwa mediasi ini sudah berhasil kedua belah pihak. Kalau sudah berhasil, alangkah lebih baiknya sama-sama berjabatan tangan. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan duduk kembali. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, saya nyatakan mediasi pada hari ini, saya nyatakan tutup dengan pernyataan damai dari kedua belah pihak dengan kompensasi. Terima kasih Mbak Sri, Mbak Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih nih Bu Sri, Mbak Karin ya sudah mau berdamai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita bersalaman, berjabat tangan. Tidak dengan Bu Sri dan Mbak Karin terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Mbak Karin, sukses ya, jaga anaknya baik-baik ya. Bu Sri juga ya, tetap saling mengunjungi ya. Walaupun bagaimanapun kan sudah saling kenal ya. Jadi jangan terjadi apa-apa lagi. Jadi Bu Sri kalau mau nanti diizinkan ya. Ya, bisa ya. Iya.
Lebih nggak?